Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Karna Yuwana, NIM 12304183017 dan Dia Ayu Nur Azizah 12304183024 akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran dalam psikologi. Dalam presentasi hari ini kami akan membaginya ke dalam 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian teori dan pembelajaran, yang kedua fungsi teori pembelajaran, dan yang ketiga adalah macam-macam teori pembelajaran. Subbab yang pertama yaitu pengertian teori dan pembelajaran. Menurut Dorin DKK, teori adalah sebuah penjelasan umum atas suatu observasi, menjelaskan dan memprediksi perilaku, bisa dimodifikasi, dan memiliki kebenaran relatif untuk dites. Dengan kata lain, teori merupakan antara perkara asas kepada sesuatu bidang ilmu, termasuk bidang psikologi pendidikan. Sedangkan pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran adalah teori yang menawarkan panduan eksplisit bagaimana membantu orang belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ada fungsi teori pembelajaran. Di sini ada 3 macam fungsi teori pembelajaran. Yang pertama yaitu mendorong kaji selidik dan pemikiran saintifik. Yang kedua, menguraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum pembelajaran dengan seberapa mudah dan ringkas. Dan yang terakhir yaitu menguraikan dan memberi kesimpulan tentang arti pembelajaran, bagaimana ia berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian subbab yang ketiga yaitu macam-macam teori pembelajaran. Yaitu yang pertama ada teori behavioristik, teori kognitivisme, teori humanistik, teori sibernetik, dan yang terakhir ada teori kecerdasan majemuk. Teori yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan stimulus-respons. Siapa yang menguasai stimulus-respons sebanyak-banyaknya ialah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan hubungan stimulus-respon dilakukan melalui ulangan-ulangan. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus ialah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Tokoh yang terkenal mengembangkan teori ini adalah Thorndike. Tokoh-tokoh lain dalam aliran behavioristik diantaranya adalah Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Thorndike mengemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar, yaitu yang pertama, law of readiness. Belajar akan berhasil apabila peserta didik memiliki kesiapan untuk melakukan kegiatan tersebut karena individu yang siap untuk merespon akan menghasilkan respon yang memuaskan. Yang kedua, law of exercise. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan serta selalu mengulang apa yang telah didapat. Yang terakhir yaitu law of effect. Belajar akan menjadi bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian prinsip-prinsip teori behavior adalah yang pertama yaitu objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Adapun aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran yaitu tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media, serta fasilitas pembelajaran yang tersedia. Evaluasi dan penilaian pada teori behavioristik akan didasarkan pada perilaku yang tampak. Guru tidak akan banyak memberi ceramah, namun akan memberikan instruksi singkat yang diikuti dengan pemberian contoh melalui simulasi atau dari guru sendiri. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme.
Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Ciri-ciri aliran kognitivisme ada 5. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori kognitivisme antara lain ada Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Yang pertama, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teorinya disebut kognitif developmental, yang dalam teorinya Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Yang kedua, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Brunner, yang dimana Brunner memandang perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Ausubel, yang mengatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa, atau yang biasa disebut advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Psikologi humanistik adalah perspektif psikologis yang menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Psikolog humanistik melihat perilaku manusia tidak hanya melalui penglihatan pengamat, melainkan juga melalui pengamatan atas perilaku individu, mengintegral dengan perasaan batin dan citra dirinya. Berdasarkan teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan seorang manusia. Kegiatan belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya. Murid dalam proses belajar harus berusaha agar secara perlahan dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik. Teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku yang belajar, tidak dari sudut pandang pengamat. Dua tokoh yang memulai teori humanistik adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Tujuan dari pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Selanjutnya adalah teori sibernetik. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah
Landa. Ia membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dalam teori sibernetik menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi antara lain. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik, ada motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan terakhir adalah transfer. Sedangkan kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Teori yang terakhir adalah teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Adalah Howard R. Gardner, seorang peneliti di Project Zero milik Universitas Harvard yang mencetuskan ide mengenai kecerdasan majemuk. Dari sudut pandang teori humanistik, dasar-dasar teori kecerdasan majemuk memang sangat humanis, yang memberi tekanan pada positive regard atau pandangan positif, acceptance atau dukungan, awareness atau kesadaran, self-worth atau nilai diri, yang kesemuanya itu bermuara pada aktualisasi diri yang optimal. Psikologi humanistik menekankan pada personal growth atau perkembangan individu sesuai dengan arah dari teori kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, Howard Gardner mengatakan bahwa dia membuat dua pokok pikiran yang paling penting tentang kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama, teori ini mempertimbangkan kemampuan kognitif manusia secara keseluruhan. Teori ini membuat definisi baru mengenai kecerdasan, dan manusia adalah organisme yang memiliki seperangkat kecerdasan dasar. Yang kedua, orang-orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Howard Gardner mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari keunikan setiap orang yang memperlihatkan kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan pendidikan pembelajaran yang mendasarkan pada kecerdasan majemuk membuka kesempatan pada para siswanya untuk kritis dan mungkin tidak patuh karena siswa menemukan kebenaran-kebenaran lain dari kebenaran yang dipegang oleh gurunya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.